Shalom, selamat pagi sahabat rehat dimanapun kita berada. Bersyukur atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam rehat, Renungan Harian Toraya edisi Rabu 23 Maret 2022. Di pagi hari ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan melalui kitab Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, di mana kami kembali menikmati hari baru karunia Tuhan. Saat ini kami kembali rindu untuk membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami wujud nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 14 sampai ayat 24. Kedua belas batu peringatan. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul Warisan Iman. Umpak manaran kapatonganan. Apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan tersebut adalah nama baik dan harta pusaka. Dapatkah suatu kejadian atau peristiwa dijadikan sebagai warisan? Mungkin banyak jawaban mengatakan tidak bisa. Jika ya, bagaimana caranya? Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa dialiri air merupakan salah satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir.
Peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel menaati perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan. Batu yang diambil dari sungai Yordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa menakjubkan tersebut. Inilah warisan iman bagi keturunan bangsa Israel. 12 batu dari sungai Yordan yang kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebagai tanda. Tetapi peristiwa menyeberangi sungai Yordan tanpa berair itulah yang menjadi warisan luar biasa. Bahwa batu itu mengingatkan suatu pengalaman iman bagi bangsa Israel. Terdapat dalam ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut adalah bukan sekedar mengingatkan peristiwanya, melainkan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Apakah iman Kristen yang kita miliki saat ini juga akan menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak cucu kita sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan? Ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita. Mari melakukannya sejak sekarang untuk mereka teladani. Amin. Menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan bertekun dalam Tuhan dan setia mengikuti petunjuk Tuhan, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi anak cucu kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan, bahkan pelayanan kami, agar boleh memberikan hasil yang terbaik, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak pergumulan yang kami alami saat ini, baik sakit penyakit, duka cita, dan berbagai pergumulan kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus menopang kami, menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Berkati kami Tuhan di dalam menjalankan aktivitas kami di hari ini, agar boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami terus mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.